Calvin langsung duduk pas di sebelah Zephyr. Karena dia merasa orang penting dan diperhitungkan, dia pantas duduk satu meja bersama Nona Wilmer. Dia berusaha mencari perhatian. Gaun merah yang Anda kenakan sungguh indah, Nona Wilmer. Saya rasa Anda adalah orang paling cantik dan menawan saat ini, pujinya. Sedikit pun Caitlin tidak terkesan dengan pujian murahan itu. Meskipun posisi manajer di hotel ini begitu dibanggakan Calvin, bagi Caitlin tidak ada arti apa-apa. Di acara reuni kali ini, tujuan utamanya adalah mengambil hati dari seorang Marvin Rock, baik kepentingan asmara maupun kepentingan bisnis. Namun, sepertinya rencana Caitlin tidak berjalan dengan baik dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Sungguh mengecewakan. Pujiannya tidak dihargai, Calvin mengalihkan perhatiannya kepada Marvin. "Hei Rocky, apa menu makanan di sini pernah kau nikmati ketika berada di penjara?" Marvin tidak butuh pembelaan dari siapapun, dia menjawab sendiri, "Tidak pernah. Makanan enak seperti ini tidak ada di dalam penjara." Jika nanti Calvin terus mencecar, nasibnya akan sangat berbahaya. Marvin terus menunggu apa yang bakal dikatakan oleh orang sombong ini. Calvin menatap remeh dan berkata, "Dan seharusnya mantan napi sepertimu tidak pantas untuk menikmati makanan mewah seperti ini." Gannever ingin angkat suara, tapi Marvin menghalanginya. "Oh ya," balas Marvin dingin, "aku sangat pantas menikmatinya. Karena Marvin adalah pemilik tempat ini." Beberapa saat Marvin mengetik sesuatu di ponselnya, dan tidak lama, kemudian manajer personalia mendekat ke meja mereka. "Permisi semuanya, maaf mengganggu. Saya ingin bicara sebentar dengan Pak Calvin." Pria itu menyerahkan berkas pemecatan berikut jumlah pesangon yang bakal diterima oleh Calvin. Sesuai dengan keputusan pemilik baru, di sini juga telah disetujui oleh General Manager. Bahwa malam ini adalah hari terakhir Anda bekerja. Keputusan sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Calvin membaca berkas tersebut, lalu matanya membeliak dan ingin keluar karena saking kagetnya. Apa salah saya?" Tanyanya dengan ekspresi heran, tak alang kepalang. "Alasannya, karena Anda kurang sopan dengan peserta reuni yang telah hadir di sini. Ada opsi dari General Manager. Jika Anda sekarang berlutut di hadapannya dan meminta maaf, maka pemecatan Anda akan dibatalkan." "Baik, akan segera saya lakukan. Tapi, saya tidak merasa bersalah. Saya salah kepada siapa?" "Sesuai arahan dari atasan bahwa Anda Pak Calvin harus berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Marvin Rock. Jika Anda tidak melakukannya sekarang juga, Anda dipastikan dipecat secara tidak hormat. Bagaimana?" Seketika bola mata Calvin memutar dan melirik wajah Marvin Rock yang datar tak berekspresi. "Sebentar lagi aku akan berlutut di hadapan si mantan napi memalukan itu." Beberapa detik Calvin berpikir dengan amat keras. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya cepat-cepat. "Baiklah, dia kembali berperang batin daripada aku menganggur." Marvin berdiri, menarik kursinya agak menjauh dari meja, dan menyediakan ruang bagi Calvin, lalu dia kembali duduk tegak. Dan Calvin pun berjalan sambil menunduk lemas. Ketika terpancang pas di depan Marvin, dia berusaha menegarkan diri. Dia menurunkan tubuhnya dan membiarkan dengkulnya yang menjadi tumpuan tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya pun pada bingung. "Kenapa Pak Manager?" Itu bukannya Calvin yang tadi bicara di atas panggung." Calvin tertunduk dan berkata lirih, "Marvin Rock, aku mengaku bersalah karena telah mengejek dan mempermalukanmu. Maafkan aku." Marvin mengangguk takzim. "Aku maafkan. Berdirilah. Aku tidak tega melihat kau sehina ini. Aku harap kau selalu menjaga sikap kepada siapapun ke depannya nanti." "Baiklah. Aku tidak bakal meremehkan orang, siapapun dia." Calvin beranjak. Karena sangat malu, dia pun segera meninggalkan gedung acara. Entah dia ke WC atau pergi kemana, entahlah. Karena semua mata memandangnya, Marvin pun merasa tidak begitu nyaman. Dia berteriak, "MC, silakan lanjutkan sesi acara selanjutnya. Bukankah akan ada acara stand-up comedy?" Meskipun suasana berubah menjadi berwarna, karena gelak tawa menggema ke seisi semua sisi gedung, namun ada beberapa orang di sini yang tidak bisa menikmatinya. Mereka beberapa kali melirik Marvin,
termasuk istrinya sendiri. Rasa curiganya makin besar dan makin besar. Apalagi dengan hal yang akan sebentar lagi terjadi. Tiba-tiba, ponsel jadul milik Ghislaine berdering dan bergetar pada panggilan video call dari Tuan Safir. Ghislaine memajukan ponselnya biar wajah dan sebagian tubuhnya masuk ke dalam kamera. Nona Ghislaine Sinclair, biarkan orang-orang di sana mendengar percakapan kita. Baiklah, Tuan Safir. Setelah saya mempelajari CV Anda, dan Anda pun mendapat rekomendasi langsung dari sang pemilik perusahaan, maka dengan ini, Anda Senin nanti langsung menempati posisi sekretaris kantor. Terima kasih banyak Tuan Safir. Ya, terima kasih kembali. Saya ingin berbicara langsung dengan wanita bernama Viola. Saya tahu dia ada di sana. Ghislaine memberikan ponselnya kepada Viola. Viola melihat wajah serius dari Tuan Safir. Selamat malam, Tuan Presiden Direktur. Selamat malam juga, karena di sana sedang ramai dan sibuk. Baiklah, saya akan langsung ke poin saja. Nona Viola, Anda sekarang menempati posisi sebagai staf bendahara. Senin nanti tetap datang ke kantor untuk menandatangani surat pemecatan dari pihak perusahaan. Viola tersentak kaget. Maksud Tuan Safir, saya diberhentikan. Ya, saat ini Rocksil sedang melakukan restrukturisasi, tidak menutup kemungkinan akan ada banyak staf atau calon staf yang bakal diberhentikan. Karena status Anda belum sebagai karyawan kontrak, maka Anda tidak akan mendapatkan pesangon. Viola tak mampu berkata apapun. Dia langsung menyerahkan ponsel itu kembali kepada Ghislaine. Dia mengajak kekasihnya untuk segera cabut. Belum sempat Sifur beranjak, tiba-tiba ponselnya berdering. Halo, Tuan CEO. Karena tidak di mode loudspeaker, semua orang tidak tahu apa yang dibicarakan oleh sang CEO Gore Daily. Ya, balas Sifur. Semakin lama, ekspresi di wajah Sifur semakin masam. Ada kekecewaan terpampang di wajahnya. Apa? Saya dipecat oleh pemilik baru. Sifur menghela napas panjang. Tubuhnya tersandar lemas tanpa daya. Seperti Viola, dia pun sama. Seperti pisang busuk, bahkan lebih parah dari itu. Tidak lama berselang, mungkin karena tidak tahan, Sifur dan Viola pun beranjak tanpa ada kata-kata perpisahan kepada teman-teman yang lain. Mereka pulang dengan beribu kekecewaan. Ketika semua rangkaian acara telah usai, pas jam 9 malam, Genevieve buru-buru mengajak suaminya segera pulang. Genevieve menatap sinis ke arah Ghislaine dan Elaine. Ayo sayang, kita pulang. Malam ini sungguh dingin, sungguh menyedihkan bagi mereka yang belum punya suami. Genevieve menghentak-hentakan high heelsnya, sembari menangkupkan tubuhnya di lengan suaminya yang besar dan berotot. Dia membisiki di telinga Marvin, kita harus bicara terang-terangan malam ini, Marvin Rock. Tidak boleh ada lagi yang disembunyikan.